Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Aussie dollar time frame for hour. Seperti biasa kita lihat di secara daily ya. Secara daily ini emang ekstrim di area ini. Technical memang dia bisa seperti ini. Ini nanti bisa break daripada ini secara daily ya, bisa break daripada dia break di upper BB untuk kemudian continue lower. Ini technicalnya seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa perlu dilihat juga saat ini price sudah berada di bawah MA50. Itu masuk ke dalam middle BB. Oke. Itu technical di daily. Jadi memang amannya kalau ingin buy and selling harusnya kita bisa menunggu di area ini. Ini kita lakukan sell di area ini and then expected price akan low, paling tidak nanti low-nya di MA5. Jadi MA5 seperti ini, targetnya nanti di MA5. Ini targeting area. Teknikalnya seperti itu. Sorry, warna merah kok enggak enak gitu, kita lihat ke ini. Oke. Jadi teknikalnya seperti itu. So kalau kita bermain di daily, maka starting di daily, maka daily ini kita anggap sebagai re-entry ya. And then di H4 kita lihat dia ada 4 di H4 kalau seandainya di H4 ini MHV, kalau di H4 ini MHV, market hilang volume, maka di H1 dia harus double extreme ya. Kita lihat di H1, oke. Jadi di sini sudah ada ekstrim. Nah, ini sudah ada ekstrim. Setidaknya memang dia nanti bisa, kalau candlesticknya seperti ini upper BB ya. Setidaknya memang dia bisa seperti ini candlestick. Ya, masuk lagi, bermain up, kemudian low. Itu teknikalnya seperti itu. Oke. Teknikalnya seperti itu. Jadi ketika sudah kita ketahui bahwa, tetapi perlu dilihat bahwa daily ini yang menjadi satu fokusnya adalah di daily ini. Kenapa kita harus fokus di daily ini? Karena daily ini kaitannya dengan monthly dan weekly gitu. Kalau di weekly-nya ada R seperti ini ekstrim, yang artinya bahwa next targetnya adalah di sini, di MA5 high. Kalau di MA5 maka di area ini adalah maka di MA5 ini adalah target di weekly. So kita lihat di daily. Nah ini, sehingga minimum adalah targetnya ada di seperti yang saya sampaikan 7487. Oke, 7487. 7487 sebagai target dari Aussie dollar. Kenapa saya tidak sell, tidak buy, saya malah menahan, saya malah membuka opsi sell karena memang di sini ada middle BB dan price masih berada di bawah MA 50. Oke, ini yang menjadi alasan kenapa masih melakukan satu opsi misalnya membuka opsi sell. Oke. Itu. Kemudian kalau kita bermain di H4, maka
ini re-entry ya, di sini kita re-entry, maka di H4-nya H1-nya ini sudah ada ekstrim, maka di H4 dia bisa MHV atau ekstrim. Jadi tipenya dia bisa REM atau REE. Yang 15-nya seperti itu. Yang 15, nah dia bisa ekstrim seperti ini ya. Ini memang momentum ya, kalau saya lihat ini memang momentum, jadi masih akan bisa naik lagi ya. Ini masih bisa naik lagi itu, atau nantinya dia akan bentuk seperti ini, terus masuk bermain di sini. Nah ini tidak sampai di upper BB dia turun, maka nanti dia tipenya adalah REM gitu. Nanti saya lagi ketika dia akan membentuk REM ini, bentuk seperti ini ya, dia akan bentuk seperti ini ya, atau kembali double ekstrim, di M15. Tapi kalau saya lihat secara sepintas di sini dia sudah ekstrim. Nah, jadi memang kemungkinan saat ini yang terkuat bagi saya adalah sell. Karena apa? Ya walaupun di sini kita melihat adanya satu strong candle up ini, tapi saya masih berekspektasi bahwa ini akan kembali turun. Kita lihat di pound Aussie harusnya turun dia. Nah ini dia, pound Aussie dia turun. Nah sekarang kita akan buka pound Aussie ini akan sampai kemana. Dia akan sampai di so ini adalah area untuk buy di pound Aussie ya. SL-nya jelas. Kita lihat dulu. Bagi saya ini adalah area untuk buy di H4 pound Aussie. Saya akan tambahkan 2 buy dengan stop loss di bawah ini 8631 8636, bawah stop loss itu. Karena kalau dia sampai bawah masuk ke dalam di bawah ini, maka dia sudah tidak bertipe dia sudah tidak lagi bertipe WXY secara Elliott wave ya, tapi dia akan bertipe impuls 1 2 3 4 5. Dia nanti akan bertipe impuls gitu. Karena kalau sudah break daripada 161 itu artinya mau tidak mau dia akan bertipe impuls. Nah, kenapa kok saya masih makan ini korektif? Karena dilihat dari awal tren dia up ya. Awal trennya dia up. Artinya awal trennya adalah impuls. Kalau awal tren impuls, tidak mungkin di harga ini dia akan impuls lagi. Ini tidak mungkin. Maka di harga ini dia harus ini penurunan di sini ini harus korektif. Dia harus korektif. Korektif itu ada berbagai macam. Ada tipe flat ya, ada korektifnya ada ada WXY, ada FBC. Tipenya ini pun di dalamnya ada berbagai macam, ada 535 atau 335 atau tipe triangle ya,
atau tipe triangle. Triangle itu tipenya seperti ini. Jadi kalau ini turun jadi seperti ini. Nah, ini flag itu. So kecenderungan dari berbagai macam tipe ini bisa kita lihat di lower template. Okay. Kalau ya seandainya ini adalah impuls tadi, ya, kalau seandainya ini adalah impuls, ya, karena dia break dari wadah ini, maka dia akan bertipe 535. Artinya 535 penurunan di 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ini 1 2 3 4 5, kemudian 1 2 3 ini bisa bertipe ABC, and then down lagi di 5. Nah, 1 2 3 4 5 baru uptrend lagi panjang. Ini tipenya. Makanya saya katakan kalau ini adalah impuls, di sini adalah impuls itu ditandai dengan dia break dari Fibo 161, maka dia jelas akan bertipe 535, bukan 335. Tapi kalau tidak break daripada Fibo 161, maka tipenya adalah 335. Artinya 335 ini bisa kita ambil 1 2 3 ya, kemudian naik turun 1 2 3 4 5 baru uptrend seperti ini. Itu adalah tipe flat. So saya melihat bahwa di GBP Aussie adalah tipenya flat sebelum nanti continue another higher lagi. Terus baiknya di mana? Flat ini nanti bisa ditandai dengan ada berbagai macam cara, ada pakai RSI juga bisa, tapi paling mudah karena saya sering pakai Ausam oscillator, nanti bisa dilihat di Ausam oscillatornya ini dia akan bertipe divergent. Jadi itu divergent. Jadi seperti ini dia continue. Saya tidak akan chasing harga di harga ini karena saya melihat bahwa ini dia bisa turun lagi. Saya tidak sell. Tapi saya hanya akan tunggu di Fibo 100 dan Fibo 161 dengan melihat tipe daripada ini sampai terlihat divergent, maka itu sudah ada syarat untuk bisa buy. Oke. Itu yang artinya kalau sampai ke harga ini, maka di Aussie ini dia bisa kembali naik, masih bisa kembali akan naik lagi. Nah, ini dia bisa kembali naik lagi, bahkan mungkin bisa sampai ke ini pop yang di sini. Nah, sehingga kecenderungannya adalah lebih disarankan untuk sell di MA 200. Kalau sell di MA 200, price ini harus dia harus naik dulu. Jadi seperti ini tipenya. Ini 200 ya. Price ini harus naik dulu. Kita nanti bisa pakai sell stop di harga ini, maka dia akan down. Ini lebih aman daripada langsung kita sell limit di harga ini. Tapi ini sell stopnya ini lebih aman daripada seperti itu. Oke teman-teman, sedikit penjelasan, semoga mengerti. Have a nice day. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel.